Soal yang pertama, nama dari senyawa Mg3N2 adalah A. Mangan nitrogenida, B. Mangan nitrida, C. Magnesium nitrogenida, D. Magnesium nitrida, E. Magnesium nitrat. Maka pembahasannya, senyawa Mg3N2 ini terdiri dari unsur magnesium dan nitrogen, di mana magnesium merupakan unsur logam dan nitrogen itu merupakan unsur non-logam. Sehingga senyawa Mg3N2 ini merupakan senyawa ion karena dia terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Sehingga persamaan reaksi yang kita dapatkan dari senyawa ini ialah sebagai berikut. Penamaan untuk senyawa ion ini dimulai dengan menuliskan nama kationnya, baru kita ikuti dengan nama anion dan diakhiri dengan kata ida di belakangnya. Jadi untuk Mg2+ ini itu namanya adalah magnesium, dan N3- ini itu namanya adalah nitrida, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Mg3N2 itu nama senyawanya adalah magnesium nitrida dan jawabannya adalah D. Soal nomor 2 ialah rumus kimia yang paling tepat dari senyawa dinitrogen pentaoksida adalah A. N2O5, B. N2O4, C. N2O3, D. N2O, E. NO. Dinitrogen pentaoksida ini merupakan senyawa kovalen biner yang penamaannya itu dapat kita sesuaikan dengan atom dan jumlah atom tersebut. Yang kita ketahui, dinitrogen ini artinya terdapat 2 atom nitrogen, dan pentaoksida ini artinya terdapat 5 atom oksigen, sehingga dapat kita tulis persamaannya itu menjadi N2O5. Jadi, jawaban untuk nomor 2 ini adalah A. Soal nomor 3, ion kalsium yang bergabung dengan ion fosfat akan membentuk senyawa kalsium fosfat dengan rumus kimia A. CaPO3, B. CaPO4, C. Ca3PO4 2 kali, D. Ca2PO4 3 kali, E. Ca2PO3 2 kali. Untuk pembahasannya, senyawa kalsium fosfat ini merupakan senyawa ion, yang mana senyawa ion ini adalah gabungan dari nama ion positif atau kation dan nama ion negatif atau anion. Kation ini biasanya kita sebutkan terlebih dahulu, baru diikuti dengan anionnya, dan diakhiri dengan kata ida. Untuk ion kalsium ini ialah kation. Dia bermuatan positif 2, sehingga rumus kationnya adalah Ca2+. Sementara ion fosfat ini adalah anion, dia itu bermuatan -3. Rumus anionnya itu adalah PO4 3-. Sehingga rumus pembentukan senyawa ionnya itu adalah sebagai berikut. Sehingga kita dapat persamaannya itu adalah Ca2+ ditambah PO4 3- itu akan menghasilkan Ca3PO4 2 kali, maka jawabannya adalah C. Soal nomor 4, nama yang tepat untuk senyawa CH3COOH adalah A. Asam oksalat, B. Asam karbonat, C. Asam kromat, D. Asam asetat, E. Asam karboksilat. Pembahasannya, senyawa organik adalah senyawa-senyawa dengan sifat tertentu, senyawa-senyawa karbon dengan sifat tertentu. Nama IUPAC untuk senyawa CH3COOH ini adalah asam etanoat, karena dia termasuk golongan asam karboksilat dengan 2 atom C. Sementara nama trivialnya atau nama dagang dari CH3COOH ini adalah asam asetat atau asam cuka. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 5, diketahui persamaan reaksi MgO ditambah H2SO4 menghasilkan MgSO4 ditambah H2O.
Nama zat-zat pereaksi atau reaktan dari reaksi di atas adalah A. Magnesium oksida dan asam sulfat, B. Mangan oksida dan asam sulfat, C. Mangan oksida dan hidrogen sulfida, D. Magnesium oksida dan hidrogen sulfida, E. Magnesium monoksida dan asam sulfat. Pembahasannya, pereaksi atau reaktan itu dia berada di sebelah kiri sebelum tanda panah. Sementara hasil reaksi atau produk itu dia berada di sebelah kanan setelah tanda panah. Seperti yang kita tahu di sini, reaktannya itu berada di sebelah kiri, maka senyawa-senyawanya adalah MgO dan H2SO4. Jadi untuk penamaannya, MgO ini adalah senyawa ion yang mana kationnya adalah Mg2+. Namanya adalah magnesium dan anionnya itu O2-. Namanya adalah oksida. Sehingga nama untuk MgO ini adalah magnesium oksida. Sementara untuk asam sulfat ini merupakan senyawa asam. Senyawa asam, jadi semua senyawa asam itu penamaannya diawali dengan menyebutkan kata asam. Senyawa asam itu terdiri dari atom hidrogen, yaitu ion H+, dan anionnya itu disebut dengan sisa asam. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa senyawa asam itu bukan senyawa ion, tetapi dia termasuk ke dalam senyawa kovalen. Untuk anion, sisa asam pada senyawa H2SO4 ini ialah SO2- yang mana namanya itu adalah sulfat. Sehingga nama senyawa dari H2SO4 tersebut adalah asam sulfat. Jawabannya adalah A. Magnesium oksida dan asam sulfat. Soal nomor 6, nama senyawa dengan rumus kimia Na2S, KNO2 dan CaCO3 berturut-turut adalah A. Natrium sulfat, kalsium nitrat dan kalium karbonat, B. Natrium sulfida, kalium nitrit dan kalium karbonit, C. Natrium sulfida, kalium nitrit dan kalsium karbonat, D. Natrium sulfida, kalium nitrat dan kalsium karbonit, E. Natrium sulfat, kalium nitrat dan kalsium karbonat. Untuk aturan penamaan, Na2S itu dia mengikuti tata nama penamaan ion. Dia terdiri dari kation dan anion. Kationnya adalah Na dengan Na+, namanya adalah natrium, dan anionnya adalah S2-, yaitu sulfida. Jadi penamaan untuk Na2S ini adalah natrium sulfida. Sementara itu untuk KNO2 dia mengikuti tata nama penamaan ion poliatom, yang mana dia juga terdiri dari kation dan anion. Kationnya adalah K+, yaitu kalium, dan anionnya adalah NO2-, yaitu nitrit. Jadi penamaan untuk KNO2 ini adalah kalium nitrit. Sementara untuk CaCO3 dia juga sama, dia mengikuti tata nama penamaan ion poliatom. Dengan kationnya itu adalah Ca2+, yaitu kalsium, dan anionnya itu adalah CO32-. Nama CO32- ini ialah karbonat, sehingga CaCO3 itu nama senyawanya adalah kalsium karbonat. Sehingga untuk jawaban nomor 6 ini adalah yang C, natrium sulfida, kalium nitrit, dan kalsium karbonat.